Halo buhannya, selamat datang kembali dengan saya di channel Ayam Mahal. Hari ini kita melanjutkan game kita yang kemarin, yaitu Vampire Forest Origins. Kemarin tanpa disangka ternyata Ujang berubah menjadi vampir, dan katanya itu kutukan. Jadi gimana kelanjutannya? Kita lanjut aja. Wih, tiba-tiba sini. Oh, iklan. Kita di tempat mana lupa. Apa ini? Oh, daily. Oke, kita mendapatkan daily dan kita berada di kota lupa. Kemarin kota kita itu hancur. Siapa ini? Christoph. Apa-apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat sangat pucat. Apa semua baik-baik saja? Kita bilang yang sejujurnya aja. Aku bisa melihatnya. Bicaralah dengan komando kedua Archil. Jika seorang membutuhkan bantuan, dialah yang harus dituju. Kamu dapat menemukannya di depan gedung besar di sana. Oke, kita disuruh datang kepada komando. Semoga saja ini nggak kayak komando yang kemarin, suka nyuruh tapi nggak bisa tarung. Oke ya, ya pasukan itu lewat sini, meninggalkan semuanya tanpa cedera di Avan. Oh iya, baru ingat nih kotanya Avan. Tidak tahu mengapa. Ini termasuk hal di atas tingkatanku. Aku tidak memiliki pengetahuan atau tingkatan untuk berurusan dengan masalahmu. Kamu harus berbicara dengan kepala desa Faso, meskipun dia sedang ada di mana? Rumah besar. Sedang tidak ada di sini sekarang. Sedang berduka atas putranya yang hilang, Nicholas. Oke, putrinya apa yang terjadi? Oh, salah. Putranya sedang berburu rusa di hutan 3 hari yang lalu, tidak kembali. Dan beberapa regu pencari tidak berhasil, yang mereka temukan hanyalah busurnya. Apakah kamu melihat api di belakangmu? Api itu dinyalakan supaya putranya dapat menemukan jalan kembali ke desa. Harapan bodoh, tapi tetaplah sebuah harapan. Berbicara tentang api itu, mungkin inilah caramu untuk berbicara dengan Faso. Kami memiliki 4 nyala api di hutan. Bantulah kami memastikan api itu menyala, dan aku akan menceritakan hal yang baik tentangmu pada Faso. Api itu berada di luar desa, tidak lebih dari 10-20 meter. Oke, kota kita hancur, tiba-tiba ke sini. Dan ada orang nyuruh kita bicara dengan komando. Terus orang komando ini nyuruh kita agar bicara kepada Faso. Tapi sebelum bicara kepada Faso, kita disuruh nyalakan 4 api unggun agar kita memiliki reputasi yang bagus di mata Fasonya. Jadi gitu. Sebelumnya kita naikin dulu. Ini apa ya? Oke, terus walaupun masih ada 3, coba kita ini aja. Fokus serangan terus ini. Wah, kita dapat ini. Oke. Ya gitulah. Males baca. Jadi kita nyalakan apinya aja dulu. Ayo kita cari, ini sudah ada tandanya. Oh, ini mati. Interaksi. Tapi tidak menyala. Suara dalam kepala. Pencari, aku telah memperhatikanmu. Kamu telah siap apa ini? Mengunjungiku. Sekarang malaikat akan mengarahkanmu ke sarangku. Kadang translatannya ini ada, dapat putih. Rada aneh. Rada aneh gitu, weh. Oke, ini ada, oh ya, ini kita ambil dulu. Kita buat lagi. Oke, mananya di mana? Oh, salah. Kelewatan. Nah,
Oke, apinya tidak menyala. Sudah menyala. Sambil lewat-lewat, nah baru bilang kalau nanti ada peti, ternyata ada peti. Oh, sini para pemburu ya. Apa ini? Siapa ini? Sudah mati selama beberapa waktu. Ada sesuatu yang tertulis di dalam darah ini. Seekor babi hutan menyerudukku. Aku akan kehabisan darah. Beritahu istriku Elizabeth bahwa binatang raksasa yang melakukannya. Terima kasih. Oh, kita dapat side quest. Bilang kepada istrinya. Siapa istrinya? Nggak tahu masih. Elizabeth. Jadi mungkin di kota-kota ini kita cari aja yang bernama Elizabeth. Ini petani semua ini. Ini pemburu. Pria bermasalah, wanita bermimpi. Namanya aneh-aneh. Oh, ini api unggun ini jauh. Ya, cukup jauh. Nah, api timur sudah menyala. Membuka segerombolan kelelawar. Oke, nanti dulu kita ini. Nah, kita ini dulu. Menghindar. Terus oke, muatan barang kita tambah. Kita mendapatkan ini jurus baru, segerombolan kelelawar. Memanggil para kelelawar. Apa ini? Ada yang gratis, peti gratis. Dapat peti gratis, bagus. Tapi nggak dapat item. Ini kah Elizabeth? Bukan. Ini bukan Elizabeth. Kita perlu mencari Elizabeth untuk side quest. Itu nanti juga kalau ingat. Kalau gak ingat ya gak kekirim pesannya. Mana dulu Elizabeth ini? Bukan. Sini juga bukan. Oke, ini apa ini merah-merah ini? Sarang. Kenapa namanya jadi sarang? Bentuknya bentuk rumah. Sangkut. Oh, aman-aman. Terus ini mana ini? Enggak ada Elizabeth. Di peta ada. Oh, ini tempat asal kita di sini. Kita rada jauh dikit. Oke, namanya Avan. Tempat ini namanya Avan. Di mana Elizabeth? Oh, sudah. Tidak, slot itemnya penuh. Oke, api utara sudah menyala. Suara di dalam kepala. Pencari, kamu masih belum mengunjungi aku. Aneh sekali, tampaknya kamu mengikuti jalanmu sendiri. Perkenalkan diriku, aku Marit. Penghuni dunia, akan kutunjukkan. Oh, baru sadar ternyata ada orang yang bicara lewat pikirannya. Sebuah batu di dekat api. Bisa kau lihat simbol di batu itu? Kini kau dapat bertarung dengan pencari dari dunia lain. Cukup tekan batu itu dan bersiaplah untuk bertarung. Oh, PvP. Males PvP jadi nggak usah aja. Kita di sini fokus menjelajah dan mencari misteri yang ada di sini. Sebenarnya Ujang ini keturunan vampir atau tertular jadi vampir, antara dua tuh. Oke, terima kasih. Foso sadar bahwa kamu sedang bantu desa yang masih belum bisa berbicara dengan siapapun. Kesedihannya itu mengurasnya. Ada cara untuk memberinya harapan. Aku telah memesan kereta dengan anjing pemburu untuk membantu dalam pencarian. Mereka dapat menemukan putra yang hilang, Nicholas. Walaupun keretanya agak terlambat, yang membuatku khawatir, bisakah
Kamu memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Bantu kami tentang ini dan Faso mungkin mendapatkan kekuatan yang cukup untuk berbicara denganmu dan memberikan informasi yang kamu cari mengenai pasukan itu. Kereta harusnya datang dari arah tenggara. Ingin bicara dengan Faso sekarang, tetapi aku akan melakukannya. Aduh, ini orang Faso juga aneh. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut aja. Faso ini rada-rada aneh, so kayak aneh gitu. Oh, ini bukan ini. Oke, kita disuruh jalan-jalan dulu bentar. Petani kesal, nampaknya petani kesal. Kita disuruh menjaga beberapa pasukan katanya. Kalau nggak salah ada beberapa anjing pemburu. Oh, ini kah? Orangnya sudah pada mati. Anjing-anjing telah dikeluarkan. Ada sedikit jejak darah. Jika aku mengikutinya, aku mungkin bisa mengetahui siapa yang melakukan ini. Ya, ternyata orang yang kita pengen jaga itu sudah mati dan kita mengikuti jejak darah ini. Kemana arahnya? Arahnya malah ke sini. Oke, ini kah? Elizabeth, ini Ellen. Bukan. Yang kita cari itu Elizabeth. Oke, Elizabeth ini nggak ada petunjuk. Petani ini sosok bayangan. Hei, apa? Aku mencium bau darah segar. Apa? Baiklah, mari kita selesaikan di sini. Ini. Tiba-tiba langsung berkelahi. Belum cukup. Insting belum cukup juga. Kita hantam aja. Mengelak. Orangnya bisa mengelak. Kita juga bisa mengelak. Tenang. Aduh. Apa ini kita gunain panggil kelelawar. Terus kayaknya itu aja. Terus apa kelebihan dari kelelawar? Oh gitu. Jadi setiap dia nyerang dia juga kena serang. Tapi darahnya banyak kali itu. Kita coba gigitan, mungkin bakal nambah darah. Coba gigitan terus. Cuma bisa itu. Loh. Iya, nambah darah. Oke, kita ambil lagi gigitan untuk menambah darah kita. Setelah ini langsung mati. Mantap gue tuh, kena kritikal dari pedang. Langsung menang. Dapat apa? Dapat potion. Potionnya ungu. Apakah kamu seekor monster? Persaudaraan itu tidak membayarku cukup untuk melawan monster sialan. Kamu bisa menggunakan ramuan perjalanan untuk menuju tempat lain secara seketika. Buat ramuan perjalanan telah dibuka. Oh, ini ada ini. Kita bisa buat. Kita minum dulu. Terus kita buat ini satu. Buat ini satu. Salah. Kok nggak bisa? Oh, itu kelebihan. Ya mungkin kalian sadar atau enggak, tapi di atas itu di sebelah XP tuh kan ada tulisan vampir. Kalau nggak salah sebelumnya itu tulisannya anggota, tapi ini berubah menjadi vampir. Mungkin itu menandakan bahwasanya kita memang sudah menjadi vampir yang utuh. Mungkin.
Mungkin saja. Aduh, ini gimana misterinya ini? Apa yang terjadi bakalan? Gak tahu juga. Kita pulang dulu. Sudah masuk ke daerah Avan. Oke, Pandai Besi. Mungkin kita bisa belanja barang. Tunggu dulu. Baru ingat kita ada dapat pedang. Oke, ini bagus. Nah, pedang besar cuma satu tangan. Cukup kuat ujang ini. Ini Jessa. Mary bukan. Pemabuk. Pemabuk semua kayak ini. Elizabeth yang mana Elizabeth? Oke, nanti aja mungkin di pertengahan perjalanan kita ketemu si Elizabeth. Oke, terima kasih telah menemukan keretanya. Kepala Desa Faso sekarang siap untuk berbicara denganmu. Dia tetap di sampingku. Oke, ini orangnya. Kepala Desa Faso, aku pernah mendengar bahwa kamu membantu mencari putraku. Terima kasih. Aku mendengar desas-desus bahwa orang kamu bunuh di pertanian Westwood. Orang itu dari Westwood menyebutkan bahwa sebuah persaudaraan membayarnya untuk menyerang kereta. Desas itu lebih cepat daripada aku. Satu-satunya persaudaraan di hutan ini adalah persaudaraan bertudung. Para kelompok ya, persaudaraan itu kayak para kelompok. Aku yakin mereka telah menculik anakku. Tolong temukan markas mereka dan serang mereka. Anakku pasti ada di sana. Mata-mataku mengatakan bahwa mereka telah mendirikan markas arah barat lurus dari sini. Sebelum kamu pergi ke sana, kunjungi Cisan, si pemaru. Dia memiliki ramuan untuk membuatmu lebih kuat. Oke. Dan ternyata kata si ini Archil, katanya setelah ini kita bisa bicara langsung dengan Kepala Desa Faso. Dan ternyata setelah kita bicara dengan Kepala Desa Faso, Kepala Desa Faso ini menyuruh kita lagi untuk mencari anaknya. Katanya setelah ini bakal bicara tentang yang kita cari. Aduh, ini orang nggak ada yang pegang. Nah, ini Elizabeth nggak ada yang pegang apa namanya perkataannya. Jadi kita bicara dengan ini dulu. Suami sedang keluar pemburu di hutan selatan, meluangkan waktu seperti biasa. Oke, baca bentar. Pilih yang tengah, soalnya dia bilang bahwasanya dia dibunuh oleh babi hutan. Aku tidak percaya ini. Aku selalu mengatakan kepadanya untuk tidak memburu babi hutan. Baik, coba kita bicara lagi. Dia cuma nangis. Jadi side questnya sudah kita selesaikan. Dan saatnya kita berjalan dulu. Ini tempat apa ini? Papan peringkat. Apa ini papan peringkat? Ini tempat tuh. Ini orang gigi kali nih. Coba yang nomor 1 gimana? Ini orangnya gigi kali pakai sayap. Naik level dulu. Kita ambil ini. Nah, biar dapat apa? Biar dapat uang. Biar kita bisa beli senjata. Kita ambil yang mana ya? Ini aja mungkin. Walaupun jarang kepake. Kita kayaknya harus beli barang dulu. Uang kita sudah banyak. Kita perlu baju zirah. Untuk pertahanan. Mana tadi yang pandai besi, nyangkut. Pandai besi, di mana pandai besi? Itu ada di peta ternyata. Di peta ada gambarnya. Nah, kita beli baju dulu. Ini 1000. Kita beli yang harga 200 aja dulu. Duit kita 500. Terus kita yang beli 200. Mas jatuh. Oke, kita pilih juga kelebihan yang didapat. Pemburu robot.
Kayaknya kita ambil ini aja. Terus kita ambil celana. Celananya bisa harga 100 mungkin. Maksud dari pemburu robot ini apa? Di sini kan nggak ada robot. Kita ambil ini. Nah, terus ini apa ini? Ini gigi kali nih. Pedang. Wah, ini tukul ini bagus. Tapi mahal. Ini ada racunnya, bagus. Oke, kita ambil aja terus kita jual item yang gak kepake. Kita pakai dulu barang kita. Ini celana kita ganti. Baju ganti. Oh, kita dapat sepatu. Coba baca. Ya bagus, ini kita pakai. Terus ini yang mana ini? Oke, sisanya sudah kita jual aja. Kita interaksi, kita jual barang. Jual dan jual. Tunggu. Aduh. Pedang yang kita beli juga kejual. Tuh gimana yang nggak bisa lagi diambil? Ya sudah. Uang kita 150 terbuang begitu saja karena kelalaian. Aduh, ini gimana ini? Biarkan aja sudah. Kita lanjut perjalanan kita. Disuruh oleh Vaso untuk mencari anak yang hilang. Dan kita disuruh ke markas orang pula. Oke, ini mencari beberapa mon yang Oke, bilang ini, ya, kamu adalah orang yang aneh. Tidak seperti kita semua, sebuah spesimen nyata. Kamu tidak akan mendapatkan ramuan yang Fase ingin. Tidak, aku tidak punya cara untuk maksudnya kuat dan mempersiapkanmu untuk menghadapi persaudaraan bertudung. 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih kuat. Pertama, aku dapat melihat bahwa kamu perlu minum dan air. Tidak, itu tidak, rada aneh nih. Cukup untukmu. Tidak, kamu butuh darah manusia segar. Pergilah ke pasar desas-desus tentang sepak terjangmu mungkin membuat orang rela menyerahkan darahnya untukmu. Lalu ada sesuatu yang terlihat oleh mata manusia yang mungkin bisa kamu lihat. Pergilah ke lingkaran semak suci di timur laut Avan dan berdirilah di tengahnya selama beberapa waktu. Cari tahu apakah kamu bisa melihat yang tidak terlihat. Lalu disuruh ke sana lagi. Ini ada 2 arah nih. Oke, yang dekat dulu. Kita ke arah, waduh. Apa ini? Capung bijak. Namanya capung bijak. Aneh kali namanya. Kita bisa mengelak. Tunggu, serangan kita nih serangan sayatan atau bukan? Kalau bukan sayatan, kalau nggak salah kita nggak bisa ini dapat apa namanya pasif dari item kita. Menang sudah melawan binatang mirip naga. Oh iya, ini bukan sayatan. Dan item kita pun harus sayatan. Aduh, nggak bisa ini. Ya nanti kita beli. Kita disuruh diam sini. Apa tadi katanya?
Disuruh berkelahi. Pada penjaga pilar. Bentuknya hantu. Nyembur api. Oke, kita di sini belum bisa. Satu kali lagi. Setelah ini kita tambah darah dengan minum. Gak bisa lagi. Ini aja. Hantu kita minum darahnya. Wih, langsung mental. Sudah, kita serang aja. Wih, mentalnya tambah jauh. Kita sok dari belakang coba. Wih, langsung 2 kali. Mental terus. Apa ini? Aduh, nggak bisa tambah darah lagi. Aduh, dikit lagi. 1 kali getok nih mati. Langsung mati. Kita gagal melawan pilar pertama. Oh, kalau kita kalah ternyata uang kita ikut berkurang. Walaupun dikit. Kita lanjut lagi melawan pilar. Duh, item kita ini kayaknya nggak guna ini. Item damage sayatan. Oke, kita coba lagi. Langsung aja kita brutal di sini. Kita di sini nggak bisa ngindar kah dari tembakan ini hantu? Aku serang aja dulu. Nah, dapat critical. Bisa mukul kepala juga. Isi darah dengan kita gigit. Salah. Nah, dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Bisa. Nah, ini kita banting. Langsung menang. Sudah kita menangkan pertandingan melawan hantu ini. Kita ambil. Kamu telah membuka. Dapat jurus lagi kah? Oh, ini. Coba semua setelah setiap pertarungan. Aktif. Sudah aktif. Terus kita ambil ini, soal ini lebih kepake. Dan lagi. Oke, peluang kritis kita ambil. Kan aja. Terus darah kita masih banyak. Oh iya, kita dapat item. Apa ini? Max HP. Nah, nggak perlu ini. Kita teruskan saja menuju pilar selanjutnya untuk menjadi lebih kuat. Dan untuk apa juga nggak tahu, lupa tadi. Oh, ini tempatnya lebih dekat. Ini yang kita lawan. Kok jadi ada semuanya? Coba salam. Membutuhkan darahmu. Tadi suruh minum darah orang. Oke, kita ambil salah satu. Hanya lewat untuk membeli makan untuk malam ini, aku perlu minum darahmu. Katakan saja aku kehabisan darah untuk diberikan kepada orang asing. Coba. Oh, jadi rumor tentang si pucat itu benar. Itu kamu. Kamu mencari putra yang hilang. Jika memberi darah dapat membantu, aku akan membantu. Di sini aku akan membuat luka di bagian atas jariku. Tekan berapa titisan di mulutmu. Sudah? Masih kurang. Oh, kita sudah bisa. Ada orang yang suka rela dan ada juga orang yang memang membantu karena membantu desa ini.
Oke, ini nggak bisa. Terus ini. Noh, ini rada aneh orangnya dikit. Terus Ketisan memberitahu obat tentangmu. Kamu membutuhkan darah untuk membantu desa. Ini adalah hal yang teraneh yang pernah aku lakukan. Di sini aku akan menuangkan darah ke dalam toples ini untuk kamu. Ya sudah. Nah, kita disuruh kemana lagi? Lah, ini tambah jauh ini. Oke, mungkin juga karena ini sudah setengah jam lebih dan mungkin perjalanannya masih jauh, kita sampai di sini saya terlebih dahulu untuk perjalanannya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Terima kasih sudah menonton. Subrek dan terima kasih.